Tuh mas, lihat sendiri mas, tuh Sampai makhluknya bisa mas. lihat sendiri mas. Itu pasti bawaan kamu. Saya nggak percaya. Nggak percaya bagaimana Masa mas? gimana mas? Bawaan kita bagaimana? Orang kita berdua saja kok mas. Iya kita berdua doang mas. Maksudnya gimana ini? Pasti bawaan kamu. Saya nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Kita pergi semua. Mas tenang dulu mas. Yang tenang dulu Tenang mas. dulu, Kasihan mas, tuh ya. sampai. Alhamdulillah kayaknya ini sih rumahnya. Iya Dik, ini benar rumahnya Dik. Iya tapi sebelum itu alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu ya saudara ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Nah di kesempatan malam hari ini kita mendatangi salah satu lokasi, yaitu penonton setia kita juga di channel Purwa Misteri, yang dimana dirinya ini sedang ada permasalahan. Katanya dia ini sudah sakit selama kurang lebih itu beberapa tahun. Saya juga lupa tadi itu waktu Iya, telepon-teleponan tuh. Cuman sudah dicek ke dokter, bahkan dokter pun juga angkat tangan dengan penyakitnya, karena penyakitnya itu tak kunjung sembuh. Jadi mau tidak mau saya dan Mas Budi akan mencoba bertanya langsung kepada dirinya bagaimana sih dan gimana gitu. Iya betul. Ya intinya jangan lupa yuk saudara bantu like, bantu share-nya dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Iya, dan bisa memberikan tuntunan yang lebih baik lagi kepada panjenengan semuanya. Begitu. Yuk share-share-nya ke sosial media kalian ya saudara. Dan ayo kita bergegas kali ya. Iya Dik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Kalau nggak salah namanya Mbak siapa ya? Tadi Mbak Mia kan Mbak masalah Mia, lo ya? iya. Waktu teleponan ya? Iya. Assalamualaikum Mbak Mia. Mbak, ini saya Mas Hendrik Mbak, sama Mas Budi Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibuka alamin. juga. Kira orangnya nggak ada Dik. Oh iya. Kayaknya takut orang jahat mungkin. Iya bisa jadi Dik. Iya nggak apa-apa Mbak. Tapi kalau dari suaranya kayak Mbak Mia ini. Bener Mbak Mia kan? Iya. Alhamdulillah Mbak. Iya. Permisi ya Mbak ya. Iya permisi Mbak. Oh lagi sakit ya Mbak ya. Iya. Oh, Assalamualaikum. Iya. Monggo Mas. Iya permisi ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Oh tadi berarti lagi istirahat apa Mbaknya? Iya Mas. Oh iya. Itu mohon maaf Mbaknya udah sakit berapa lama sih Mbak? Saya sakit udah 3 tahun Mas. 3 tahun. 3 tahun lama ya. Saya nggak tahu apa sakitnya tuh kayak gimana ya Mas. Ke medis katanya bukan medis. Mbaknya nggak kenapa-napa. Gitu Udah ya. kemana aja. Mm-mm. Katanya mbaknya nggak kenapa-napa. Kita kan Sehat-sehat aja. Oh. Aja. Nanti dikasih resep aja. Gitu mungkin mbaknya kecapean aja. Tapi masa selama 3 tahun ini kayak gini terus sama. Nggak ada perubahan gitu ya Mbak ya. Ya Allah. 3 tahun ya lama ya Mbak Iya ya. 3 tahun itu bersih lama itu. Makanya saya nanti Mas kesini. Ya takutnya kan kalau bukan medis ya kayak gitu. Takutnya non medis ya Mbak ya. Ya insya Allah nanti saya bantu ya Mbak ya dari permasalahan yang jenengan Mbak. Kemudian saya juga yang bertanya ini Mbak. Berarti Mbaknya udah minum obat berkali-kali nggak ada perubahan? Iya. Oh begitu. Udah ke rumah sakit ini kesini katanya mbaknya sehat-sehat aja Mbak. Iya waktu itu kan Mbaknya nelpon katanya kejadian itu setelah pulang dari luar negeri ya Mbak ya. Iya. Itu Taiwan apa Hongkong ya? Hongkong. Hongkong ya, iya bener Hongkong waktu itu. Katanya sehabis pulang dari Hongkong, terus Mbaknya jatuh sakit langsung ya. Astagfirullah. Yang pertama ya saya turut prihatin ya Mbak ya dengan apa yang saat ini Mbak alami. Kemudian ya insya Allah nanti kita cari permasalahannya gitu Mbak.
Tapi begini Mbak, apakah Mbaknya ini saat sedang lagi kumat lah, lagi sakit seperti ini, itu Mbak merasakan keganjalan apa enggak? Seperti ada gangguan suara makhluk halus ataupun pernah diwujudin suatu makhluk, itu pernah nggak Pak? Saya kalau itu pas sakit itu gitu yang mimpi gitu. Kayak iyalah sosoknya itu menyeramkan sekali. Menyeramkan. Hitam apa gimana itu? Iya, hitam. Oh, hitam besar. Kalau Hitam hitam besar besar. ya kemungkinan ada dua kemungkinan sih Mbak ya. Itu antara genderuwo ataupun betara karang. Tapi ya kita nggak tahu benar atau enggaknya. Cuman ya nanti coba kita cek gitu Mbak. Mbak berarti istirahatnya di ruang mana Mbak? Di ruang. Oh, ruang tengah. Jadi kita ke ruang tengah aja kali ya. Iya Mbak, iya Mbak. Mbaknya sambil rebahan, nanti saya bantu Pak. Monggo Mbaknya. Berarti ini saudara bukan medis tapi non medis. Jadi penyakitnya itu pusing ya Mbak ya? Iya, pusing. Pusing terus apa lagi Mbak? Kalau itu sesek Mas. Sesak. Sesak nafas gitu Mbak. Iya, suaranya juga lagi serak ya Mbak Iya, ya. iya suaranya. Monggo Mbaknya. Ya, Monggo, Mbak. silakan. Oh di sini ya Mbak ya? Iya. Nggak tidur di kamar Mbak? Oh, di kamar malah panas Mas. Oh panas, iya. Iya, iya Sini. Mbak. Oke Mbak, Mbaknya tiduran dulu ya Mbak ya? Di bawah tidur aja dulu Mbak. Tapi kalau dari Kita energinya istirahat. ini, Ada apaan itu? astagfirullah. Loh, Astagfirullahaladzim. Mas, Bukan istri saya. oh ini, Oh, ini si Mbak, sampean, Mas. ini suaminya sampean Mbak? Ini suaminya. Oh. Atas pengetahuan saya. Mohon maaf Mas, bukan maksud yang aneh-aneh, kan Mbaknya ini katanya sakit sudah kurang lebih 3 tahun. Itu benar Mas? Ya memang sakit lebih udah dari 3 tahun. Tapi saya nggak percaya hal-hal mistik kayak gitulah. Mending pergi aja Masnya lah. Mohon maaf. Mohon Ya maaf, saya Mas. tahu kalau sampean itu nggak percaya. Cuma kan Mbaknya ini kan sedang jatuh sakit gitu Mas. Iya, kami sekedar ingin menolong banyak. Iya, kami sekedar ingin Istri menolong ya. sampean. Lah, ini katanya sudah dicek ke dokter bolak-balik, nggak ada apa namanya penyakitnya ya Mbak ya. Gitu. Enggak, saya nggak percaya sama hal-hal kayak gitulah. Lebih baik Masnya pergi aja lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, Gimana? tenang dulu Mas. Yang tenang Mas, jangan pakai Iya. emosi Mas. Kami itu etikanya baik Mas, ingin menyembuhkan istri sampean gitu loh Mas. Kami juga atas panggilan dari istri sampean sendiri Mas. Iya, coba Mbaknya jelaskan dulu baik-baik Mbak ke suaminya Mbak. Mas, kan saya itu sakit udah selama 3 tahun gitu. Harusnya kan Mas juga mikir, saya udah bolak-balik ke rumah sakit ini kan nggak ada penyakitnya, katanya Mbaknya sehat kayak gitu. Pasti kan ada hal yang mesti kayak gitu lah Mas. Iya begitu. Jadi Mas Benar ya sekali itu yang dikatakan istri tenang sampean. gitu Mas. Iya. Jangan marah-marah dulu ke kita begitu. Udah lah, kamu pergi aja dari sini lah. Ngapain di sini? Saya nggak perlu kayak gitu. Yang tenang Mas, yang tenang. Tenang, Mas. Tolong Ini tenang. istrinya Pasien sampai lagi sampean sakit loh, Mas. sakit Mas. Iya, Saya ini nggak percaya. Pulang. Mas, tenang dulu Mas. Mas, yang Itu tenang, kan Mas. istrinya lagi sakit. Kalau masih Pakai ribut emosi kayak gini seperti nanti ini, takutnya Mas. tambah Kami itu parah kerja itu baik, penyakitnya. Mas. Iya, kasihan istri sampean lagi sakit seperti ini Mas. Iya, Mas, Kami tenang di sini dulu. hanya tuh membantu Mas. Dari istri sampean cepat sembuh. Iya begitu Mas. Coba Mas tenang dulu Mas. Karena saya merasakan itu dari tubuh istrinya jenengan itu kayak ada suatu penyakit yang ditanam loh Mas. Iya, benar sekali Kayak ada apa makhluk dikatakan goib yang ada di temanku, dalam Mas. tubuhnya gitu loh. Udah pergi aja pokoknya udah ada. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim, ya. Mas tenang dulu Mas. Ya, tenang, Mas. Kita baik-baik di sini. Kita kok, baik-baik di sini Mas. Kasihan itu istrinya jenengan. Benar. Gitu Tidak ada Mas. maksud apa-apa kita Mas. Iya, atau bagaimana Mas? Mau sampean Mas, biar sampean itu percaya kepada kita Mas. Iya, kita harus bagaimana coba? Ya udah coba buktikan kalau memang di dalam tubuh istri saya ada jinnya, coba keluarin, saya mau lihat. Aduh, Aduh, gimana ya? Dik? Saya juga bingung. Berarti sampean minta pembuktian gitu Mas? Ya iyalah, saya nggak mau ditipu-tipu kayak gitu kalau nggak ada pembuktian. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi Ini menganggap gimana kita ini pembohong gitu Iya, Mas. Dik. Ya Allah. Ya Kita sudah. nggak Kita, seperti itu Mas. Ya, ayo kita ke sana dulu. mohon izin, Mas, ya. Saya mohon izin. mohon izin sampean dulu. Masnya yang tenang dulu ya, jangan emosi dulu Yang tenang, kepada Mas, ya. kita. Jangan pakai emosi ya. Oke Mbak, ini kan suaminya sampean kan ternyata nggak percaya sama sampean Mbak, ngundang kita ke sini. Nah, saya ingin coba menarik makhluk yang ada di dalam tubuhnya sampean Mbak. Iya, siapa Mas? Iya, tapi sebelum itu saya ingin tanya sama Mbaknya nih. Mbaknya itu waktu itu udah izin apa belum sih ngundang kita ke suami? Udah izin apa belum? Belum. Oh, pantas saja. Dik. Suaminya marah-marah orang itu yang nggak izin. Iya, soalnya suami saya nggak
apa namanya? Nggak mengizinkan. Oh, nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa kalau sampai itu nggak percaya mas. Cuman kan kita kembali lagi kepada diri kita. Benar sekali. Ya kami tidak menuntut kepercayaan bagi siapapun ya Iya, mas, benar. termasuk sampean mas. Dan kami juga ibaratnya tidak peduli mau dikatakan settingan atau tidak, itu tidak apa-apa. Iya, itu hak sampean sendiri Iya, gitu. itu hak sampean sendiri mas. Saya Ini tidak ya, menuntut kami kepercayaan tuh bagi sekedar siapapun begitu. Ya udah, ini Mas Budi, kita tarik aja kali ya. Iya, Dik. Mbak, kalau misal kerasa panas, mbaknya tahan ya mbak ya. Ini permisi ya mas ya, saya coba izin megang istrinya jenengan ya. Ya udah nggak apa-apa. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tahan mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh, Tuh Mas lihat sendiri Mas, itu sampai makhluknya bisa Mas. lihat sendiri mas. Itu pasti bawaan kamu. Saya nggak percaya. Nggak percaya bagaimana Masa mas? gimana Mas? Bawaan kita bagaimana? Orang kita berdua saja kok Mas. Iya, kita berdua doang mas. Maksudnya gimana ini? Pasti bawaan kamu. Saya nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Kita pergi semua. Mas, tenang dulu mas. Ya tenang dulu Mas. Tenang dulu, Kasihan Mas, istri ya. sampai lagi sakit Mas. Iya, istrinya sampai lagi sakit kayak gitu mas. Kata siapa pembuktian? Sudah saya buktikan itu makhluk Iya. keluar. Dan itu makhluk yang sudah mengganggu dari sampean juga dan istrinya sampean. Bener Iya, kan Mas. mbak? Makanya selama ini kita sering bertengkar. Nah. Saya sakit-sakitan. Iya gitu. Dan sampai masih belum percaya begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu mas tuh. Istrinya sampai sakit-sakitan Iya, sampai sampai batuk-batuk batuk kayak gitu seperti loh. itu, Mas. Kasihan. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Nah itu kok jadi keluar kayak gitu, makhluk kayak gitu. Lah, Kan istri saya makin menjadi sakit lebih parah kayak gini kalau caranya. astagfirullahaladzim. Mas, ini saya ingatkan baik-baik ya Mas ya. Ini makhluk ya yang sudah membuat istrinya kayak gini Mas. Isi sampean gitu. Masa- sakit Maka saya nggak gitu. percaya, udah pulang aja kalian. Mas, tenang dulu Mas. Yang Masa tenang kita dulu, dianggap seperti ini Mas? Kok katanya tadi sampai nggak percaya? Ini saya sudah mengeluarkan makhluk yang sudah bersemayam di tubuhnya istrinya sampean Mas. Iya Mas. Mm-mm. Dan makhluk ini juga yang sudah membuat rumah ini menjadi panas Mas. Gini aja, Masnya tenang dulu, Mbak. Sampean Mbak tolong tenangkan suaminya sampean ya Mbak ya. Gini Mas, nih coba kita interaksi dulu saya sama Mas Putih. Jadi Masnya tidak perlu emosi terlebih dahulu ya Mas ya. Iya yang tenang hatinya Iya, Mas. yang tenang ya Mas ya. Sabar. Oke. Walaupun ini dari suaminya masih nggak terima dengan kedatangan kita, Iya Dik. nggak apa-apa. Tapi coba kita interaksi dengan si makhluk Betara Karang ini. Kenapa dia bisa bersemayam di dalam tubuhnya si mbaknya itu? Tenang. Saya kunci dulu. Tujuannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baiklah wahai makhluk, saya ingin mencari informasi dari diri kamu terkait semua ini. Kamu berada di sini untuk apa? Dan apakah kamu yang sudah merusak keharmonisan keluarga ini? Siapa maksud dia? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Loh kok malah jadi Ya memang itu saya masukin ke raga saudara saya mas. ini pasti kerjaan kamu. Kerjaan gimana mas? Udah, pulang. Mas kerjaan bagaimana mas? Saya nggak menyembunyikan si makhluk itu mas. Ini saya masukin ke raga saudara saya mas. Iya. Mas Andi sama Pak Budi itu Iya. bantu saya. Iya, mas saya tenang dulu mas ya. Ya, tolong mas. Saya Udah, nggak. saya nggak percaya, udah. Pergi. Mas. Sampai ini dipengaruhi loh mas. Sampai ini tuh emosinya sangat tinggi loh mas. Sebelumnya kayak gini ya mbak ya? Masnya nggak kasihan sama saya sih. Saya nggak percaya sama hal kayak gitu. Iya, saya tahu kalau sampai tidak percaya tidak apa-apa mas. Udah loh mas. Cuman ini biar lebih jelas saya coba untuk interaksi sebentar saja mas ya. Beri waktu sebentar saja ya. Mbaknya tolong tenangin ya mas, ya mbak ya. Masnya yang tenang ya mas ya. Gini, ini saya jelaskan baik-baik ya mas ya. Ini saya masukin ke raga saudara saya. Saya tidak menyembunyikannya ke rumahnya jenengan. Karena saya dimintai tolong oleh istrinya jenengan gitu ya. Wahai makhluk, saya ingin bertanya kepada diri kamu, apakah kamu penyebab semua ini atau bagaimana? Memang diriku yang mengganggu keluarga ini. Oh, jadi diri kamu yang mengganggu.
mengganggu untuk apa? Dan kenapa kamu bersemayam di dalam tubuhnya dari mbaknya? Supaya perempuan itu dibenci oleh suaminya. Oh, supaya dibenci begitu ya. Lantas siapa yang sudah membuat dirinya itu jatuh sakit? Hah? Tentunya ada makhluk lain. Oh, tuh dengarkan baik-baik kan Mas. Ternyata sampean itu memang dipengaruhi sama istrinya sampean supaya selalu cekcok, supaya tidak harmonis begitu. Jadi Masnya yang tenang dulu. Ini saya ingin coba untuk bercerita lebih lanjut. Ada berapa makhluk lagi selain diri kamu di tempat ini? 2 makhluk. 2, berarti di sini ada 3 dengan diri kamu ya. Dan benar berarti ya, ketika Mbak Mia ini pulang dari luar negeri, dia itu jatuh sakit. Iya, itu memang benar. Kenapa harus seperti itu? Siapa yang sudah membuat dirinya dikirimin sihir seperti ini? Tentunya rekan dari perempuan itu sendiri. Oh, rekan. Tuh kan Mbak, dengar baik-baik Mbak. Ternyata rekannya sampean sendiri ataupun temannya sampean itu ada yang nggak suka Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Sudahlah, kamu sudah ketahuan ketoknya dan sudah, kamu tidak usah mengganggu keluarga ini lagi. Saya juga tidak tahu maksud dari tujuan rekannya mbaknya ini. Kalau boleh tahu apa tujuan dia sehingga dia ingin menghancurkan keluarga ini. Diriku tidak mengetahuinya. Kalau kamu tidak mengetahuinya, kenapa kamu berada di sini dan mencoba untuk menghancurkan mereka? Karena diriku sudah nyaman berada di tubuh wanita itu. Hanya seperti itu saja. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Tidak usah mengusikku. Kamu diperintah ya oleh Tuhan kamu ya untuk menyerang saya. Itu tidak akan bisa. Iya, itu memang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu tarma ijai, Allah Akbar. Lepaskan ikatan ini. Untuk apa saya lepaskan kalau kamu nanti menyerang saya? Karena diriku tidak suka atas keberadaanmu di sini. Tidak apa-apa, kamu tidak suka dengan saya. Tidak apa-apa. Dan Tapi, jangan berani-berani dirimu menyembuhkan wanita itu. wah, itu udah tujuan kita tuh. Kenapa? Dia itu meminta tolong kepada kita. Itu sudah kewajiban kami untuk menolong dirinya. Lagi pula selama 3 tahun loh lamanya. 3 tahun dia itu jatuh sakit. Kemudian sang suami tidak percaya dengan adanya hal-hal seperti ini. Kita pun jadi repot untuk berinteraksi. Lebih baik dirimu tak usah tahu. Pulang saja dirimu dari sini. Oh, tentu tidak. Saya tidak akan. Astagfirullahaladzim. Percuma saja. Kenapa banyak sekali makhluk yang selalu senang mengusir saya ya? Padahal tujuan saya itu baik-baik loh. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa tidak mempan? Diriku yang terkunci seperti ini. Kami hanya manusia kok. Sama Tidak seperti mungkin mereka. kau manusia biasa. Karena diriku melihat ada sesuatu benda di tanganmu. Maksud kamu ini? Ayah, sepertinya diriku mengetahui itu. Oh, kamu Jauhkan. mengetahui? Sudah saya jawab. Kamu mengetahui ini dari siapa dan bagaimana? Diriku mengetahui kalau batu itu pemiliknya adalah Kanjeng Ratu Nyirul Kidul. Bukankah benar itu? Iya, benar sekali. Ampun. Ampun. Jangan meminta ampun kepada kita. Kamu minta ampun kepada Yang Maha Kuasa dan kamu meminta maaf kepada mereka. Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Lebih baik kamu pergi dari tempat ini dan tidak usah mencoba mengganggu mereka. Baiklah, akan aku lakukan manusia. Tapi sebelum itu, saya ingin berbicara dengan diri kamu. Apa yang mau kau katakan? Berarti itu teman dekatnya dari Mbak Mia. Iya, benar sekali. Teman dekatnya ya. Berarti dia itu dulunya memang bekerja bareng atau bagaimana? Memang bekerja bareng bersama wanita itu. Karena dari majikannya sendiri terlalu baik kepadanya sehingga temannya iri kepadanya. Tapi kayaknya masih ada
maksud lain seperti apa yang kamu katakan. Baiklah, tidak apa-apa. Berarti itu intinya ya. Iya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih dengan apa yang sudah kamu ucapkan. Dan apakah kamu bersedia untuk bertobat dan mengucapkan kalimat syahadat? Bersedia. Yakin? Yakin. Baiklah. Ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah Himinas minas syaiton syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Irrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah alla ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu Anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Coba buka tangan kamu pelan-pelan. Aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih kau sudah membuka kuncimu kembali. Baiklah, sama-sama. Kalau boleh tahu saya yang bertanya, dua makhluk itu apakah bersemayam di dalam rumah ini? Iya, dia masih bersemayam di sini dan masih ada makhluk yang merasuki raga wanita itu. Iya. Ya, saya baru bisa mengeluarkan satu karena suaminya selalu ngotot. Dan juga ada makhluk yang telah mempengaruhi suaminya sendiri. Begitu. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada diri kamu. Iya. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Gimana Dik? Dan makhluk ini Dik? Ya, akhirnya si Betara Karang itu mau ditobatkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Loh, kamu percaya sama dia? Astagfirullahaladzim. Mas. Kamu percaya benar sama dia? Ini yang lagi Saya kita juga nggak kekeh Dik. percaya, Mas. Ini karena ulah kamu semua. Gimana? Mas yang tenang Mas. Jangan gini mas, Mas, gak baik mas. gini, Mas. Iya. Mas. Yang tenang Mas. Aduh mas, Ya, yang tenang. kalau percaya sama dia udah, saya pergi. Astagfirullahaladzim. Loh, mas mau sampai mau kemana? Astagfirullahaladzim, kok? Iya loh masa? Kenapa? Apa itu? Hah? Kenapa Mas? Lah, kenapa mas? Lihat apa Mas? Perempuan gimana? Perempuan. Kamu yang datang pasti. Iya, nggak mungkin lah Ya mas. kami datang di sini Mas. Kami nggak tahu kalau ada Itu makhluk ada di situ. perempuan di belakang. Saya Perempuan akan mana? punya Ayo tahu kita cek pasti Dik. perbuatan kamu. Oke, mas, Oke, yang Mas, tenang saya dulu tenang ya. Kami Ini cek bukan dulu ya. perbuatan kita kok. Kamu Masih juga ada nggak tahu perempuan. Mas. Coba lihat. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Walah iya benar. Seperti kuntilanak merah ini Dik. Tapi rambutnya Astagfirullah. tebal sekali. Tebal banget itu. Allah Akbar ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, coba kita deketin. Ayo Dik. Ayo. Ya astagfirullahaladzim. Menghilang. Dik. Iya. Tuh mas, ngilang mas. Lihat sendiri Mas itu Mas menghilang Iya, Mas. Kok bisa hilang? Kemana? Ya kita nggak tahu. Kami juga nggak tahu Mas. Iya kita nggak tahu. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, itu belakang Itu siapa? di belakang Mas. Sorry, mbak sini mbak. Sini, Mbak, sini, Tenang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini Astagfirullahaladzim. makhluk kuntilanak suka pindah-pindah tempat ya. Saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai kunti. Kamu di sini tujuan kamu itu untuk apa? Apa jangan-jangan untuk mengganggu keluarga mereka atau bagaimana? Hah? Karena dari tadi kamu selalu dekat dengan suaminya Mbak Agi ini. Oke, Mas Budi. Iya Dik. Coba kita interaksi dengan makhluk ini. Iya. Apa maunya dan tujuan dia ini untuk apa? Iya. Karena katanya dari si Betara Karang itu, dia berkata bahwa makhluk kunti ini yang sudah mengganggu suaminya. Astagfirullahaladzim. Iya benar apa enggaknya, coba kita interaksi Saya tidak tahu dia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengapa kau mencoba menarikku untuk masuk ke raga ini? Kenapa? Karena kamu itu sudah mengganggu suaminya dari Mbak Mia. Memang itu sudah dari tujuanku, supaya menghalangi siapapun untuk datang sini
tidak untuk menyembuhkan perempuan itu. Lantas kenapa kamu mengganggu suaminya Mbak Mia sehingga dia itu menjadi emosi? Karena diriku harus tetap perintah. Saya di sini baik-baik loh. Dan kamu sudah mempengaruhi pikirannya seakan-akan kita ini adalah orang jahat di matanya suaminya. Padahal kami di sini baik-baik loh. Dan kamu sudah selalu mengikuti jejak dari suaminya Mbak Mia. Kamu tahu tidak apa yang sudah kamu lakukan itu sudah membuat mereka ini sampai ribut loh. Dan kamu lihat sekarang mereka benar-benar emosi dengan kedatangan kita. Padahal kita di sini baik-baik. Memang itu yang kuinginkan manusia. Jadi supaya Mbak Mia itu tidak bisa disembuhkan. Itulah tujuanku. Astagfirullah. Kalau boleh tahu saya yang bertanya, saat ini Tuhan kamu apakah berada di Indonesia atau ada di luar negeri sekarang? Tentunya masih ada di luar negeri sana. Oh, berarti ini persaingan bisnis saudara sehingga membuat sang istri sampai jatuh sakit supaya dia dipulangkan dan digantikan oleh tuan kamu, benar gitu? Iya. Kasusnya sama seperti yang dulu ya, yang pernah saya bantu itu. Mungkin di antara saudara ada yang mengetahuinya. Cuman yang berbeda saat ini adalah sang suami tidak terima dengan keberadaan kita. Padahal kita baik-baik. Karena diriku yang telah mempengaruhinya, asal kau tahu. Nah, tuh kan mas, masih dengar baik-baik kan? Ternyata sampai ini tuh dipengaruhi pikirannya mas, sama si makhluk kuntilanak ini. Mas itu sampai emosi begitu. Maka dari itu masnya tenang terlebih dahulu ya mas ya. Coba kita bicara lebih lanjut lagi dengan makhluk ini. Lihat, suaminya Mbak Mia sekarang sedang kebingungan dengan semua yang terjadi di sini akibat ulah kamu. Justru itu, diriku sangat senang sekali bila mereka bertengkar. Lebih baik dirimu tidak usah mengganggu. Pergi dari sini. Dharma Wijaya, Allah Akbar. Pergi. Mengapa kau mengikatku? Pantang pulang sebelum selesai. Itulah kami. Kalau permasalahan ini di sini tidak terselesaikan, maka saya dan juga rekan saya masih merasa tidak enak. Jadi mau tidak mau harus diselesaikan saat ini juga. Berani sekali kau mencampuri yang kulakukan di sini. Itu urusan saya dong, karena kamu juga sudah mengurusi umat manusia, maka saya juga sama dong, bisa mengurusi kehidupan kamu. Karena diriku ada di sini hanyalah dengan perintah, supaya mengganggu pikiran dari pria itu. Mau kamu itu sedang menjalankan perintah atau tidak, itu sudah kesalahan kamu juga. Jadi lebih baik kamu sudahilah. Kesalahan bagaimana yang kau maksud? Ya kamu sudah menggagalkan untuk menyembuhkan dari Mbak Mia. Sekarang Mbak Mia masih sakit loh. Itu tanya diriku berhasil. Keji sekali ya diri kamu ya. Gini saja, saya tidak ingin berkepanjangan dengan diri kamu. Apakah kamu mau untuk tidak usah menuruti perkataan dari Tuhan kamu? Tidak, diriku tetap menuruti perkataan Tuhanku. Begini maksud saya, supaya kamu itu bertobat. Apakah kamu bersedia? Diriku tidak mau. Kamu tidak mau? Tidak mau. Saya putuskan hubungan kamu dengan Tuhan kamu tidak mau. Tidak Kenapa? mau. Kamu Lebih baik diriku menuruti perkataan Tuhanku ketimbang menuruti perkataanmu itu. Cukup rumit nih ini. Benar-benar cukup rumit. Sudahlah, kau jangan menghalangiku. Pergi saja. Tidak, saya tidak akan pergi. Yakin kamu benar-benar tidak ingin bertobat? Tidak akan. Tidak akan ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allah Akbar. Saya lepaskan saja dari kamu. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, coba pada Astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullah. Loh ini banyak pingsan tiba-tiba, Mas.
Ayo mas, tolong dibantu mas. Iya, ayo Mas Budi, tolong dibawain, ayo, pelan-pelan. Iya. Ke sana Mas. Astagfirullahaladzim. Kita bawa ke Ya, taruh sini. Taruh sini. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Iya. Allahu Akbar. Tiba-tiba pingsan gitu Mas? Iya tiba-tiba tadi pingsan di belakang. Ini Allah. gimana ya? Tolong mas dibantu mas. Iya, Masnya tenang ya, tenang ya, Mas. Mas, ya. Sekarang Masnya sudah tahu kan bahwa sampean beserta istrinya sedang diganggu kan Mas? Iya. Ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Rohim. Mas Rohim. Oh iya. Rohim. Oke, Masnya tenang ya Mas ya, saya bantu ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Mbak Mia? istighfar, Mbak. Istighfar Mbak, sadar Mbak. Mbak Mia. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kenapa itu, Dik? Ih. Matanya melotot, Dik. Kok melotot sih? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bener ini, kayaknya masih ada satu makhluk yang masih berada di dalam tubuhnya Mbak Mia ini. Iya, Dik. Bismillahirrahmanirrahim, saya keluarkan saja kali ya. Takutnya tambah parah. Dik. Iya. Baik, pada terbaik. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tuh kan, Mas ya, udah melihat Itu kan? Mas, lihat sendiri Mas. Ya kan? Nah, itu makhluk yang beneran mengganggu istri saya itu mas. Iya, Iya benar, Mas, benar sekali. Ya udah saya minta maaf mas. Tolong dibantu mas. Iya, Mas ya. Baik, Mas. Sembuh istri Iya, saya mas. Iya, Masnya tenang ya Mas ya. Masnya tunggu dulu aja ya kan. Tungguin istrinya Mas ya. Dijaga istrinya, Dijagain Mas, dulu ya. ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita mendekat coba. Itu besar banget, Dik. Dia besar banget loh. Tinggi ya. Assalamualaikum, wahai makhluk. Kamu berarti benar ya yang sudah mengganggu Mbak Mia. Dan kamu itu sudah membuat Mbak Mia jatuh sakit. Jadi mau tidak mau, saya kunci dulu diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Budi. Iya, Dik. Tapi besar banget ya ternyata. Besar itu, Dik. Tinggi lagi, Dik. Tinggi banget. Iya. Wahai makhluk. Saya ingin mengorek informasi. Dan saya ingin mencoba supaya kamu membantu saya menobatkan Tuhan kamu. Supaya kamu itu sadar dengan perilaku kamu itu. Kamu itu sudah salah. Siap maksudnya? Siap, Dik. Saya masukin ke raga jenengan ya. Iya, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kuat banget ini tenaganya. Bantuin Mas Budi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masuk juga dia. Ini balasan dariku. Kau sudah paksa dari tubuh itu. Turunkan saya. Tidak akan pernah kuturun. Allah Akbar ya Allah. Rasakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wahai pada sebelum percaya. Allahu Akbar. Jangan macam-macam kepadaku. Kamu yang sudah macam-macam. Hampir saja diriku membunuhmu. Kamu malah berniat untuk membunuh saya ya. Saya cabut dulu ilmu kamu. Wahai pada terpercaya. Allah Akbar. Saya cabut ilmu kamu. Berani sekali kau mencabut ilmuku. Jika tidak saya cabut, nanti kamu akan melukai saya. Lihat saja diriku tak akan terima atas perbuatanmu ini. Tidak akan percuma saja. Tidak akan bisa. Kamu ingin keluar dari raga saudara saya. Percuma Lepaskan saja. diriku. Diriku terbebas dari raga ini. Allah Akbar. Diam kau. Keluarkan diriku dari raga ini. Tidak akan saya keluarkan. Kamu sudah semena-mena. Dan saya tidak akan mengeluarkan kamu. Kau berani sekali menarik paksa diriku dari tubuh wanita itu. Karena diriku sudah 3 tahun bersemayam di tubuh wanita itu. Dan sudah membuatnya dia sakit sampai saat ini. Astagfirullah. Pantas saja susah sekali untuk disembuhkan. Ya, semuanya sudah terungkap bahwa diri kamu lah biang keroknya. Namun begini, kenapa kamu memberontak tadi ketika saya memasukkan diri kamu ke raga saudara saya? Karena saya tidak suka untuk masuk raga sembarang seperti ini. Begitu. Dan kenapa kamu ingin membunuh saya? Apakah itu atas perintah dari Tuhan kamu itu? Iya, diriku udah bisikan dari Tuanku. Karena kau sudah menghalangi untuk menyembuhkan perempuan itu. Hati-hati loh. Kalau kamu sampai membunuh umat manusia, maka kamu tidak akan tenang.
Tentu saja bisa tenang-tenang saja. Iya, kamu yang tenang, tapi Tuhan kamu itu yang tidak tenang. Dan Tuhan kamu pasti akan menjadi pencarian loh. Pencarian bagaimana yang kau maksud? Sedangkan dia ada di perlindunganku. Kamu tidak tahu, zaman sekarang semakin canggih. Kita bisa dilacak oleh siapapun. Tetapi makhluk seperti itu tidak memahami yang kau katakan. Ya, makhluk seperti kamu itu memang sudah sewajarnya tidak memahami perkataan apa yang saya katakan. Karena kamu itu dari zaman ke zaman hanya seperti ini saja. Tidak memahami siklus kehidupan dari umat manusia. Diriku hanya memahami makhluk saja sepertiku. Ya, tidak apa-apa kalau itu kemauan kamu. Tapi begini, daripada kamu membunuh umat manusia atas perintah dari manusia juga, lebih baik kamu bertobat saja. Karena apa? Ingat saya katakan, kalau kamu menjadi budak umat manusia, sama saja kamu itu dibodohi. Apa benar yang kau ucapkan? Diriku merasa dibodohi oleh manusia yang telah menyuruhku. Tentu, kamu itu sudah dibodohi. Karena kamu itu membunuh umat manusia dengan lantaran manusia itu sendiri. Yang pasti, kamu itu hanya diperalat. Jika kamu berhasil membunuhnya, maka manusia itu sendiri akan mengkhianati kamu. Apa itu bisa terjadi? Ya tentu dong, sudah banyak kok kejadiannya. Sudah sering saya temui. Bahkan bukan hanya manusia kepada bangsa iblis saja, manusia ke manusia pun bisa saja menjadi pengkhianat. Apa mungkin Tuanku seperti itu? Ya, itu bisa saja terjadi. Apa harus diriku telah menyakiti Tuanku? Tidak usah. Kamu lebih baik bertobat saja. Bagaimana bertobat? Saya tahu dengan kenyataan semua ini. Saya tahu apa yang kamu rasakan dengan kenyataan ini. Tapi daripada kamu dendam kepada Tuhan kamu, lebih baik kamu bertobat saja dan tidak usah mengeluarkan rasa dendammu kepada umat manusia. Lebih baik kamu jauhi saja bangsa manusia. Biarkan bangsa manusia beraktivitas dengan sendirinya tanpa adanya gangguan-gangguan seperti makhluk-makhluk kalian. Diriku bisa saja menuruti perkataanmu, asalkan ikatan ini bisa terlepas dariku dan bisa ingin membuatku tenang. Apa kau sanggup? Yakin kamu sudah merasakan hal seperti itu dari batin kamu? Tentunya sudah yakin bila kau bisa membuktikan kepadaku. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu terpuji Allah. Ternyata ucapanmu benar. Kau sudah membuktikan kepadaku. Lantas apa yang kau inginkan sekarang? Yang aku inginkan kepada diri kamu, kamu jauhi saja umat manusia dan tidak usah bersekutu lagi ataupun menjahili bangsa manusia. Lalu bagaimana dengan perintah dari Tuanku? Kamu tidak akan bisa diperintah lagi. Coba, apakah masih ada bayang-bayang dari pikiran kamu Saya kepada Tuhan kamu itu? Ya, sekarang diriku tidak ada rasa ikatan dari Tuanku. Alhamdulillah. Memang ucapanmu sudah benar. Ya. Tidak semua bangsa manusia itu buruk di mata kamu. Saya hanya mencontohkan bahwa manusia itu sejatinya adalah orang yang baik jika tidak diganggu oleh makhluk seperti kalian. Lebih baik kamu tenang saja di alam kamu, ya. Dan kita buat perjanjian ya. Jika kamu ingin tenang dan ingin bertobat, maka saya bantu. Namun dengan syarat kamu tidak usah mencoba untuk mengganggu umat manusia lagi. Baiklah, diriku tidak akan mengganggu para bangsa manusia lagi. Baiklah. Apakah kamu bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Ya, diriku bersedia. Baik, ikuti perkataan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla Ilaha ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, coba aminkan seperti saya. Sekarang kamu tarik penyakit yang ada di dalam tubuh Mbak Mia. Baiklah, akan aku sembuhkan kembali perempuan itu. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saya mohon kepada kamu, apakah kamu bersedia untuk mencoba menyadarkan Tuhan kamu dengan lantaran diri kamu? Diriku bersedia untuk menyampaikan kepada Tuanku. Karena saya tidak mungkin menyanggupi untuk pergi ke luar negeri. Biar diriku saja dalam menyampaikan kepada Tuanku atas dasar penyuruhmu. Baiklah, gini, saya akan memberikan sedikit energi Batu Dharma Wijaya ini, dan kamu tidak bisa asal menggunakannya untuk keburukan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Sekarang kamu sudah memiliki energi dari batu itu, dan sekarang saya mohon dengan sangat kepada diri kamu, sadarkan Tuhan kamu. Baiklah, akan aku laksanakan. Jangan gunakan kekerasan. Saya tunggu kabar dari kamu. Ya. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana, Dik? Ya, alhamdulillah. Akhirnya semuanya sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Ya, coba. Itu Mbaknya, Dik? Alhamdulillah, Mbaknya udah sadar dengan dulu, Dik. Oke. Gimana, Mbak? Coba Mbak berdiri dulu, Mbak. Alhamdulillah. Dan saya udah nggak sakit-sakit lagi, Mas. Udah nggak sakit lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dik. Sakit lagi, Mas. Udah nggak sesak? Ya, alhamdulillah ya, Mas ya. Saya turut senang. Beneran udah nggak sakit lagi. Alhamdulillah, Mas. Enggak, Mas. Udah Saya sehat udah ya? enggak itu lagi sama Mas Hendrik sama. Oh iya. Udah nggak marah lagi sama Mas Hendrik. Saya mau bilang terima kasih ya Mas Hendrik. Iya, Penyembuhan istri saya. sama-sama, Mas. Sama-sama, Mas. Ya, Iya, Mbak, sama-sama, Mbak. sama-sama. Iya. Ternyata ini kan Masnya itu kan dihasut ya, Mas ya. Iya. Sama makhluk kuntilanak tadi kan, yang sehingga Mas itu jadi emosian gitu. Tapi sebenarnya Mas ini orangnya baik kok, hanya saja memang terhasut saja. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan Mas ini orang baik kan, nggak suka emosi kesampaian kan, Mbak? Enggak. Sehingga tadi Sebelumnya saja gitu. tadi ya. Oh iya, memang benar. Berarti emang dihasut gitu. Iya, Dik. Iya, sama-sama Masnya dan Mbaknya begini. Mbaknya pasti udah tahu ya dengan percakapan tadi ya, Mbak ya, bahwa teman yang jenengan itu yang tidak suka dengan jenengan. Berarti jenengan itu dipulangkan sama majikan gitu ya? Iya. Setelah Jadi kayak tiba-tiba majikan itu ke saya tuh beda loh, Mas. beda. Terus saya sering sakit-sakitan juga di sana. Oh, berarti itu semenjak ada pembantu yang baru ya, ART yang baru ya? Iya. Oh, dan orang itu memang benar, Mbak, yang sudah mengirimkan sihir kepada Mbaknya, sehingga Mbaknya itu supaya dibenci sama majikan, supaya dipulangkan. Tapi insya Allah saya sih sudah menyuruh salah satu makhluk, dan insya Allah makhluk itu bisa mendapatkannya. Iya, Dik. Benar sekali. Kita tinggal tunggu kabar baik saja itu Iya, nanti. betul. Ya, yang terpenting Mbaknya yang lalu biarlah berlalu, Mbaknya tidak usah dendam sama rekan kerjanya Mbak yang dulu, begitu. Insya Allah rezeki nggak kemana kok. Insya Allah nanti akan ada pekerjaan yang lebih baik. Amin. Ya, amin amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, saudara. Akhirnya permasalahan di sini terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Jadi hanya itu, saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.